Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang kriteria orang yang berbahagia dengan sabdanya, tuba liman aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima a'tah. Berbahagialah orang yang Islam kemudian diberikan rezeki yang cukup dan senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang bahagia, silahkan ukur dengan hadis itu diantaranya. Karena kebahagiaan tidak terletak pada harta. Karena kalau seandainya terletak pada harta, Fir'aun tidak akan sampai mengejar-ngejar Musa. Dia sudah punya segala-galanya. Kebahagiaan ternyata terletak dalam al-Islam, kemudian rezeki, kemudian sifat qanaah. Insyaallah Islam kita sudah Allah berikan hidayahnya. Rezeki itu pun insyaallah sudah Allah berikan karena itu janjinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang merata yang merayap kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tapi mungkin yang ketiga yang belum kita miliki, ikhwan fillah rahimakumullah, sifat qanaah. Kita terkadang sudah punya sesuatu yang lebih dari yang dimiliki oleh orang, tapi tetap masih ingin lebih dari apa yang sudah kita miliki. Akhirnya betul tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, di antara sebuah perbuatan yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat qanaah itu adalah talabul ilmi. Mencari ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Kenapa bisa disimpulkan demikian? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa dan di dalamnya mengandung permohonan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaitu yang pertama Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk, kemudian dari jiwa yang tidak pernah bisa kenyang, dan terakhir dari doa yang tidak bisa dikabulkan. Kata para ulama, ini bukan cuma sekedar ngasih tahu 4 hal yang harus kita minta perlindungan, tapi 4 hal ini adalah salah satunya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Atau bahas sederhananya, seseorang ingin mendapatkan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, jiwa yang senantiasa kenyang dengan apa yang Allah berikan, dan doa yang senantiasa diijabah oleh Allah, itu dasar utamanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang tidak mampu meraih ilmu yang bermanfaat, otomatis hatinya pun tidak akan pernah bisa khusyuk. Akhirnya jiwanya tidak akan pernah bisa kenyang. Sehingga kemudian dia lakukan hal-hal yang haram, ujung-ujungnya doa nggak dikabulkan. Karena di antara syarat dikabulkannya doa, makanannya terbebas dari hal-hal yang haram. Bukankah sama-sama kita pernah mendengar sebuah hadis Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menceritakan seorang yang baru habis perjalanan, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasul mengatakan, malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa aina yustajabulah. Makanannya haram, pakaiannya haram, maka enggak mungkin bisa dikabulkan. Ilmu yang bermanfaat, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi bukan cuma sebatas kita meminta perlindungan dari 4 perkara, tapi ternyata Rasul menyebutkan ilmu di bagian pertama karena ada kaitan satu sama lain gitu. Bukan bagian yang terpisah. Maka wajib kalau kemudian Rasulullah SAW membebankan kepada seorang muslim untuk mencari ilmu, malah mewajibkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Kenapa? Karena kaitannya dengan yang tadi itu, ikhwan fillah. Malah Rasul bukan cuma mewajibkan, memberikan banyak kebaikan-kebaikan bagi yang senantiasa punya semangat untuk mencari ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan contohnya, idza marartum bi riyadin min riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lihat salah satu taman-taman surga, lewat ke taman-taman surga, maka hadiri. Kemudian para sahabat mengatakan, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Rasul, apa taman-taman surga itu? Rasul mengatakan, hilaqad dzikr, majlis-majlis zikir. Dan para ulama ketika memberikan komentar tentang pengertian majlis zikir, mereka mengatakan ada 2 yang menjadi kesepakatan para ulama, ada yang satu yang menjadi khilaf di antara para ulama. Yang menjadi kesepakatan di antara mereka adalah pertama, majlis zikir dipahami dengan seseorang ngajak orang lain atau seseorang berkumpul dengan orang lain, kemudian duduk sejenak lalu masing-masing bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Masing-masing dengan suara yang pelan. Anjurannya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendah, dengan penuh rasa harap. Tidak dengan suara yang lantang. Malah dalam sebuah riwayat ketika ada seorang sahabat dengan suara lantang, Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian tidak meminta kepada yang tuli. Bukan kepada yang tuli, apalagi yang jauh. Tapi qarib. Malah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku minta kepadaku, sampaikan kepada mereka, inni qarib, aku dekat. Tidak perlu dengan suara yang keras. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat. Ada seorang sahabat yang kemudian sengaja, malah ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memegang 2 tangan seorang sahabat. Ada yang mengatakan 2 orang tabi'in dipegang, diajak duduk. Ayya nu'min sa'ah, ayo kita beriman sejenak aja. Lalu berzikir kemudian masing-masing. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang kedua kemudian yang disepakati oleh sebagian, yang kebanyakan para ulama terkait masalah, jadi majelis zikir adalah majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, dikaji di dalamnya Al-Qur'an. Sebagaimana yang juga pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada seorang sahabat, "Iqra' alayya al-Qur'an, coba bacain Quran dong buat saya." Sampai sahabat kemudian
bimbang mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra 'alaikal Qur'an wa ilaika unzil." Rasul, bagaimana mungkin saya bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran sendiri turun kepadamu? Tapi Rasul mengatakan, "Uridu an asma'a min ghairi." Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran selain dari diriku sendiri. Maka apa? Tidak usah kemudian nyari tempat yang ramai untuk melakukan majelis dzikir. Ketika suasana sepi, bapak ajak istri, kemudian duduk berdua sama-sama bacain Quran, saling mendengarkan, itu majelis dzikir. Dan akan indah rasanya kalau kemudian kita lakukan itu. Baik itu kemudian sebelum tidur, atau kemudian ketika selesai melaksanakan sholat witir menjelang subuh, bergantian dengan istri, luar biasa. Sangat indah rasanya gitu kalau kemudian kita begitu, ikhwan fillah rahimakumullah. Sangat indah. Atau dengan anak-anak kita, Yona baca, ayah dengerin, Yona baca, papa dengerin gitu. Oh Yona baca, abi dengerin. Indah kayaknya Pak. Yang udah terbiasa mungkin akan merasakan indahnya begitu. Jadi ketika kebersamaan dengan istri bukan cuma sebatas bareng-bareng ke mall, bareng-bareng belanja bulanan gitu. Tapi juga itu ketika itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Poin yang ketiga yang kemudian menjadi khilaf di antara para ulama, tetapi kebanyakan menguatkan pendapat ini bahwa ini pun termasuk majelis dzikir adalah majelis al-halal wal haram. Sebuah perkumpulan yang di dalamnya dibahas tentang yang halal dan yang haram, atau majelis ilmu lah gitu. Seperti kita ini insyaallah. Seperti kita ini. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jangan pernah sampai kemudian kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Kalau bisa seorang muslim senantiasa tidak hilang semangatnya untuk talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Malah salah seorang ulama pernah mengatakan, hajatun nas ilal ilmi bi aktsari hajatihi minat ta'am. Kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu, tentunya ilmu din di sini, lebih banyak dibandingkan kebutuhannya terhadap makanan. Fa inna ta'ama wasyaraba yakfi fil yawm marrah aw marrataini. Makan minum cukup sehari sekali atau dua kali. Fa inna hajatahu ilal ilmi bi adadil anfus. Adapun kebutuhan dia terhadap ilmu itu sebanyak tarikan napas. Kenapa? Karena kita menginginkan setiap kali bergerak, setiap kali bertindak itu betul bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berubah pahala ketika ilmu menjadi pondasinya. Ilmu menjadi dasarnya. Bukan sebatas kayaknya baik ya. Enggak, belum tentu. Belum tentu ikhwan fillah rahimakumullah. Kita bisa melihat contohnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpapasan dengan Nabi di sebuah jalan. Tapi kemudian Abu Hurairah menghindar, ketika dipanggil malah menghindar, menjauhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul kadang heran, kok kenapa pergi? Tapi beberapa saat kemudian beliau datang, lalu duduk di samping Nabi. Ketika duduk di samping Nabi, Rasul mengatakan, "Ente tadi kemana?" Beliau mengatakan, "Rasul, aku tadi junub. Dan aku merasa nggak nyaman kalau duduk di sampingmu dalam keadaan junub." Kemudian Rasul mengatakan, "Masya Allah, al-muslimu atau innal muslima la yanjus." Muslim itu nggak najis. Ikhwan fillah rahimakumullah, muslim itu tidak najis. Abu Hurairah karena kekeliruannya melakukan sebuah perkara yang membuat Rasul heran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan juga kita akan menemukan banyak keterangan-keterangan yang lain tentang keutamaan mencari ilmu. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, sederhananya adalah apa yang sedang kita lakukan saat ini, walaupun mungkin hanya 2-3 patah kata, 1-2-3 hadis yang kita ungkapkan, atau 2-3 ayat yang kita bacakan, insya Allah ini akan jadi hal yang sangat luar biasa. Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa khaffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalatuhumus sakinah
Ketika ada sekelompok manusia kumpul di masjid, kemudian saling mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka malaikat akan menaungi mereka. Turun rahmat kepada mereka, juga sakinah buat mereka. Keutamaan talabul ilmi, ikhwanu fillah rahimakumullah. Tapi sekali lagi, ilmu yang dituntut di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Malah sebagian para ulama mengungkapkan bahwasanya jangan menunggu kaya untuk bisa belajar zakat, tapi belajar zakat agar kita bisa kaya. Karena biasanya Allah memberikan sebuah beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang sudah dia miliki gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ingin kaya tapi kita nggak belajar ilmu zakat, mungkin Allah juga masih ragu, masih bingung gitu. Kalau dikasih takut nggak ngeluarin zakatnya. Walaupun semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Penting ikhwanu fillah rahimakumullah. Talabul ilmi. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mudah-mudahan bisa kita bacakan, walaupun mungkin waktunya tidak akan mencukupi, tapi mudah-mudahan ada tambahan informasi. Walaupun barangkali, dan saya yakin hadis ini pernah dibaca oleh ikhwah semua, baik dibaca secara pribadi ataupun kemudian dibaca, mendengar dari rekaman-rekaman video atau dari ceramah-ceramah asatidz. Tapi tidak salahnya kalau kemudian kita ulang kembali, kita sampaikan kembali sehingga mudah-mudahan menguatkan apa yang sudah kita ketahui atau menguatkan bagi yang sudah tahu, menambah informasi bagi yang belum tahu atau mengingatkan bagi yang lalai. Apa hadisnya? Hadisnya sebenarnya terkait tentang 3 bayi yang Allah izinkan dengan kuasanya mampu berbicara di usia yang masih sangat belia. Tetapi yang akan kita titik poinnya adalah fokusnya di kisah yang kedua. Di Rasul pernah mengungkapkan ada 3 bayi yang bisa berbicara ketika dalam buayan, yaitu bayinya Maryam, Isa bin Maryam, kemudian bayi di zaman Juraij, yang ketiga kemudian bayi ketika sedang menyusui kepada ibunya, lalu ibunya mendoakan kebaikan padahal nggak benar doanya gitulah. Mungkin pernah dengar ya, tapi kita nggak bacakan. Walaupun kata para ulama hadis ini tidak membatasi, maksudnya bukan cuma 3 yang bayi yang bisa berbicara gitu. Karena di hadis yang lain ada riwayat yang menunjukkan kalau di zaman Asia ada bayi juga yang bisa berbicara. Ada yang mengatakan di zamannya yang tafsiran Quran surat Al-Buruj. Siapa? Ya, Ashabul Ukhdud di Quran surat Al-Buruj. Jadi ketika akan dilemparkan bayinya bicara gitu kepada ibunya. Kita titik poinnya ke Juraij. Kenapa ke Juraij? Karena banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil. Soalnya termasuk juga di hadis ini kisah Juraij kisah yang paling panjang. Seolah-olah penekanannya di ini gitu. Penekanannya di sini di Juraij. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, di antaranya kana Juraijun rajulan abidan. Juraij merupakan salah seorang hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah. Kemudian ittakhadha sauma'ata, kemudian beliau membangun sebuah tempat ibadah agak tinggi. Ada yang mengatakan dia membangunnya di sebuah bukit gitu sehingga jauh dari keramaian orang. Walaupun kata para ulama mengatakan Juraij sebelumnya bukan seorang abid. Beliau sebenarnya seorang pedagang. Tapi kemudian ketika dagang, kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi. Kemudian berpikir, saya usaha tapi untung rugi begini. Saya pengen usaha yang untung terus lah. Kemudian ketika dia menelusuri dan mengkaji ilmu, ternyata dia menemukan keuntungan yang paling untung adalah ketika berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia abdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian dikatakan, falamma yusalli atathu ummuhu. Ketika beliau sudah bangunkan tempat untuk ibadah, kemudian beliau ibadah di dalamnya, ketika beliau sedang sholat, suatu hari atathu ummuhu, ibunya datang. Fanadathu, kemudian manggil beliau, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij gitu. Tapi kemudian
Faqala fi nafsihi, Jurayj berkata dalam dirinya, ya Rabbi, ummi au salati. Ya Allah, ibuku apa salatku? Ibuku atau salatku? Perkataan Jurayj dalam dirinya. Makanya kemudian dari ungkapan ini sebagian para ulama mengambil pelajaran bahwasanya kehusyuan itu bukan seseorang tidak ingat apa-apa. Bukan. Tapi kalau tidak ingat apa-apa namanya pingsan, Pak. Kehusyuan bukan itu. Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian terdengar tangisan bayi di belakang dan mempercepat sholatnya. Kenapa? Ketika ditanya, khawatir ibunya terganggu. Berarti Rasul mikirin anak nangis nih. Di tempat lain kita akan menemukan Rasul ketika sholat ditaiki sama Umamah binti Abil As, cucunya Rasul dari Zainab. Sampai sujudnya lama gitu. Sampai para sahabat menganggap jangan-jangan ada wahyu turun nih. Ternyata enggak, kata Rasul. Tadi lagi sholat, Umamah naik lalu main di atas pundakku dan aku khawatir kalau bangun dia jatuh. Berarti Rasul mikirin cucunya, keselamatan cucunya. Dan saya nggak berani mengatakan Rasul nggak khusus sholatnya. Kenapa? Mikirin cucunya. Malah kita akan menemukan di beberapa kasus nanti ada sholat khauf sampai bergantian posisi, depan ke belakang, belakang ke depan, kan begitu. Ada, berarti kan. Cuman memang ikhwanu fillah rahimakumullah, ketika terlalu banyak pikiran, ya itu lain lagi kasusnya. Lagi sholat ingat yang hilang, lagi sholat apa gitu. Walaupun nanti ada sebagian para ulama menganjurkan kalau katanya ada barang yang hilang, sok sholat 2 rakaat nanti bakal ingat. Ada yang begitu. Ala kulli hal ya rahimakumullah. Ini dari ungkapan itu para ulama mengatakan bahwa kehusyuan bukan itu. Lantas apa kehusyuan? Perlu bab khusus nanti kita ungkapkan kapan-kapan insyaallah. Yang kedua kemudian diungkapkan bahwasanya ketika Jurayj tidak memanggil ketika Jurayj tidak memenuhi panggilan ibunya, akhirnya ibunya pulang. Besoknya datang lagi. Ketika datang Jurayj lagi sholat. Dipanggil lagi, enggak nyaut lagi karena Jurayj dalam hatinya seperti mengatakan yang tadi, ya Allah, sholat apa ibu? Sholat apa ibu gitu. Akhirnya kemudian sholat lagi milihnya, ibunya pulang lagi. Besoknya datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan ketika Rasul SAW menyebutkan kalau ibunya datang sampai 3 hari berturut-turut, ini menunjukkan perhatian ibu kepada anaknya waktu itu, atau ibunya Jurayj kepada Jurayj, ini sangat luar biasa. Jadi bahasanya, walaupun anaknya dipesantrenkan, tetapi ada komunikasi tetap yang terus berlanjut antara orang tua dengan anak. Perhatian. Yang kadang mungkin sebagian guru dan wali kelas sekarang agak repot, kenapa ketika dihubungi susah datang orang tuanya. Ini yang kemudian ada rantai yang terputus. Dan khawatir kalau terus begini. Kita sering mengatakan, mungkin banyak yang ikut pernah seminar, pendidikan ibarat segitiga emas, anak di atasnya, kita sama orang tua di bawahnya gitu. Jadi sama-sama harus saling mengikat, kemudian saling terjadi hubungan gitu. Ketika putus, bisa jadi yang di atas jatuh ke bawah. Perlu ada komunikasi. Terutama orang tuanya ke anaknya gitu. Perlu ada perhatian. Perlu ada perhatian. Malah diungkapkan oleh para ulama, dulu sebenarnya Jurayj ini atau sebelum kejadian itu udah biasa ibunya datang, kemudian sekedar ngobrol sama Jurayj. Jurayj ngobrol biasa terus begitu. Kemudian datang lagi, ngobrol lagi. Cuman kebetulan pas 3 hari itu dalam keadaan sholat. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ikhwanu fillah rahimakumullah, ibunya setelah 3 kali nyaut, setelah 3 hari manggil, tidak juga Jurayj memenuhi panggilannya, muncul kemudian kekecewaan. Dan lalu mendoakan dengan ungkapan Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau wafatkan Jurayj sampai dia melihat wajah-wajah para pezina. Ya Allah, jangan kau wafatkan dia sampai dia melihat wajah-wajah para perempuan pezina.
Itu doanya. Yang menarik ikhwan fillah, subhanallah. Para ulama mengatakan ketika ibunya mendoakan keburukan ke Juraij, ini menunjukkan bahwasanya walaupun ibu begitu hebat cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, dalam beberapa situasi cinta ini bisa berubah jadi sebuah kebencian. Makanya hati-hati kepada para anak atau anak yang merasa masih ada orang tua hidup gitu. Karena cinta bisa berubah, nanti kemudian doa pun bisa berubah seperti berubahnya ibunya Juraij ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bisa berubah ternyata. Makanya hati-hati, terutama kepada para anak-anak, jangan seperti kasus Abid yang Juraij yang Abid ini gitu. Kenapa? Karena khawatir kalau kemudian sudah berubah kondisi dan mood perasaan orang tua, terutama ibu, kemudian keluar kata-kata yang tidak nyaman, udahlah, susah kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Susah. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan tiga hal yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dakwatul walid, doanya orang tua. Dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Wa dakwatul madlum, doanya orang yang dizalimi. Dan ibu ketika begitu, dua keadaannya. Pertama, doa dia sebagai seorang ibu. Yang kedua, doa dizalimi sama anaknya. Jadi udah kuat makin kuat soalnya gitu. Makanya hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Itu poin yang kedua. Kalau kasih sayang seorang ibu, sehebat apapun, sebaik apapun, sebesar apapun, ketika ada situasi tertentu, itu bisa berubah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff, aja jangan gitu. Saja jangan, apalagi gitu. Saja jangan. Khawatir. Malah kita juga akan menemukan ikhwan fillah rahimakumullah dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang itu dalam keadaan kafir ngajak kita untuk kekufuran, kemudian kita tolak, cuman kata Allah, sahibuhuma fid dunya ma'rufa, walaupun beda akidah tetap kebaikan tetap adalah kebaikan. Kewajiban kita berbuat baik tetap tidak berubah. Artinya bisa jadi doanya pun walaupun beda akidah jadi gitu. Allah kabulkan. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fatadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Lalu berikutnya kemudian orang-orang Bani Israel pada saat itu melihat ibadahnya Juraij, sering menyebut-nyebut kebaikan Juraij. Tetapi sebagian ada yang hasad dengan ibadahnya Juraij, gak senang. Sampai akhirnya suatu ketika ada sekelompok yang tidak senang membicarakan tentang kebaikan Juraij, ibadahnya Juraij, di samping seorang perempuan pezina. Dan dia mendengar percakapan mereka. Lalu dia mengatakan, gimana kalau saya cerumuskan Juraij ke dalam larangan Allah? Saya siap loh, saya bisa loh menjerumuskan Juraij ke dalam larangan Allah. Akhirnya mereka mengatakan, silakan, kalau ente bisa, bagus. Akhirnya kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, beberapa hari kemudian si perempuan ini menyiapkan dirinya, mempercantik dirinya, datang ke tempat ibadahnya Juraij, kemudian menggoda Juraij. Tapi alhamdulillah, iman dan takwa Juraij menjadi penghalangnya dan tidak terjadi apa-apa. Cuman pas pulang si perempuan ini bingung gitu. Nanti kalau ketemu sama kaumnya dia bilang apa? Dia sudah memberanikan diri untuk mengganggu Juraij, ternyata gagal usahanya gitu. Akhirnya dikatakan kemudian dia bertemu dengan seorang pengembala kambing, dirayu seorang pengembala kambing tersebut, kemudian terjadi perzinahan di antara keduanya dan hamil. Dan ketika lahir dia mengatakan, nih anaknya Juraij. Nih anaknya Juraij. Dan Bani Israel ketika mendengar tersebut langsung semuanya bergerak datang ke tempat ibadahnya Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Ikhwanu fillah rahimakumullah.
Ketika dihancurkan tempat ibadahnya Jurej kemudian gak nyaman keluar dan mengatakan, mahada, ini apa, ada apa. Tapi mereka malah kemudian memegang Jurej, memukuli Jurej sampai kemudian Jurej terjatuh. Setelah terjatuh baru mereka mengatakan, ente munafik gitu loh, mungkin bahasa kitanya. Rajin ibadah tapi apa? Nih lihat, perempuan ini mengatakan telah berzina dengan Anda dan dia telah melahirkan seorang anak dengan hasil hubungan dengan Anda. Jurej mengatakan, mana anaknya? Kemudian mereka memegang Jurej dan mengajak ke tengah kota, ke tempat anak itu ada gitu. Kemudian jalan, dan ketika jalan mereka melewati rumah-rumah para perempuan pezina. Dan waktu itu karena ramai di luar, para perempuan pezina pada keluar gitu, pengen tahu ada apa. Ketika mereka keluar, Jurej lewat, Jurej melihat perempuan-perempuan ini dan kemudian tersenyum. Ya Allah, tersenyum. Lalu kemudian dikatakan, ya rahimakumullah, datang ke tempat tersebut, kemudian diberikan si anak tersebut. Lalu kemudian Jurej mengatakan, izinkan saya untuk wudu dan sholat terlebih dahulu. Kemudian dia sholat dengan sangat khusyuknya. Beres sholat kemudian Jurej mendekati si bayi dan meletakkan tangan di perut si bayi sambil mengatakan, man abuk, bapak ente siapa? Bayi mengatakan, abi ra'yal ghanam, bapak saya tukang mengembala kambing. Ketika kemudian diungkapkan demikian dan semua mendengar pengakuan si anak tersebut, lalu kemudian mereka semua minta maaf kepada Jurej. Malah diungkapkan mereka memegang kepala Jurej, mengusap-ngusap Jurej gitu. Dan mereka mengatakan, Jurej, kami minta maaf, kalau engkau berkenan kami akan bangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas. Tapi Jurej mengatakan, enggak usah, kalau mau dibangun dari tanah lagi aja seperti biasa, seperti semula. Kemudian ada riwayat ini menyebutkan, ketika beres demikian, ada seseorang dari Bani Israel bertanya kepada Jurej, tadi ketika engkau lewat ke depan para pezina, kau tersenyum kenapa? Dia mengatakan, tadzakartu bidu'ai ummi, aku ingat dengan doa ibuku. Dan aku tersenyum karena aku merasa, oh iya, ini gara-gara doa ibu nih, gara-gara saya sendiri gitu. Ikhwana fillah rahimakumullah. Sebagian kemudian menyebutkan di antara hikmah dari apa sisa yang kita tadi bacakan, pertama, Jurej seseorang yang betul-betul seolah-olah tidak pernah melihat wajah perempuan, terutama para perempuan pezina. Karena kenapa? Doa ibunya itu bukan ya Allah jangan sampai mati kecuali dia berzina, bukan. Tapi ya Allah jangan kau wafatkan dia sampai melihat perempuan-perempuan pezina. Berarti hebat banget kan waktu itu. Sehingga kata para ulama, walaupun Bani Israel terkenal dengan kecurangannya, terkenal dengan kejahiliahannya, terkenal dengan melabrak larangan-larangan Allah, tapi di antara mereka masih ada orang-orang yang luar biasa. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyimpulkan setiap ada kebenaran pasti di sana juga ada keburukan. Begitu pula sebaliknya. Dan yang jadi pertanyaan, kita akan menjadi kelompok yang mana? Akankah yang kemudian ikut serta dalam keburukan, ataukah akan menjadi para penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti kalau jadi penolong-penolong agama Allah, Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah bakal tolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian, iman-iman kalian. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya hikmah bisa kita petik terkait masalah perempuan. Dari zaman dulu sampai saat ini benar perempuan merupakan senjatanya setan. Dan banyak laki-laki yang tidak sanggup untuk melawan senjata ini. Banyak. Tapi untungnya Jurej termasuk orang yang gagal dilawan dengan senjata ini. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga bisa kemudian ya minimal nyontoh ke Jurej lah gitu. Apalagi di sebuah hadis Rasul pernah memberikan sebuah kabar gembira. Di antara sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kan begitu. Di antara 7 golongan yang bakal dapat naungan Allah kelak pada hari kiamat adalah rajulun da'athum ra'at,
Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, data mansabin wa jamalin, dia cantik dan kaya, punya kedudukan. Untuk apa? Untuk melakukan maksiat kepada Allah, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Bukan, nah ente enggak level sama saya. Bukan begitu bahasanya. Tapi saya takut sama Allah. Kan kalau kita kebanyakan gitu, enggak, kurang cantik. Para pemuda gitu biasanya alasannya, oh itu bukan level saya, enggak, beda status lah. Nah, jawabannya ini akhafullah. Ini yang jujur kita katakan, subhanallah. Udah mulai, ya Allah ya Karim, ya udah mulai hampir seolah-olah sirna dididik banyak kaum muslimin, terutama para pemudanya, para syabnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan yang terakhir kita singkatkan saja. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari kisah beliau adalah terkait masalah doa orang tua. Walaupun keburukan bisa dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan buat diri kalian, dan jangan pula mendoakan keburukan buat anak kalian, dan juga jangan mendoakan keburukan buat harta-harta kalian. Karena seandainya bertepatan dengan waktu yang Allah kabulkan, terjadi. Ini kasusnya. Terjadi. Ada salah seorang ulama menulis buku kecil terkait masalah kisah-kisah uquqal walidaini, durhaka sama orang tua. Beliau mengungkapkan bahwasanya ada seorang anak yang begitu hebat murkanya sama orang tua. Dia punya ibu yang udah tua renta. Setiap kali ke rumah ibunya dianggap sebagai babu gitu. Mama kalau ibunya belum nyiapin apa-apa marah gitu. Kerjaan mama apa saja sih selama ini? Sampai kemudian ibunya merasa nggak nyaman. Lalu ibunya mengatakan, nah ittaqillah, ente bertakwa kepada Allah, ente nggak takut sama Allah karena anda telah menyakiti saya sebagai ibu anda. Dia mengatakan, justru anda yang harus bertakwa sama Allah. Sudah tua juga. Sampai kemudian begitu, ada perdebatan, kemudian dia keluar meninggalkan rumah sambil bawa mobil. Dia naik mobil, kemudian dia kencangkan di mobil suara musiknya. Dia kemudian jalan dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba di tengah jalan ada unta mau lewat. Dia nggak bisa mengendalikan kendaraan karena saking cepatnya, terguling. Kemudian hancur. Satu besi masuk ke perutnya dan nggak mati. Kalau mati mending selesai masalah. Ini nggak mati, nggak mati. Bawa ke rumah sakit, dioperasi, selesai, ternyata gagal lagi, operasi terus begitu, berganti operasi sampai ke operasi terus berlanjut. Tapi nggak sembuh-sembuh dan nggak mati. Sampai akhirnya hanya berbaring di atas ranjang. Karena apa? Uquqal walidai. Maka bagi yang merasa punya orang tua, sebelum Allah memanggil apa yang menjadi kewajibannya, maksudnya mencabut ruh dan jasadnya karena sudah datang waktunya, manfaatkan kesempatan ini. Gak mungkin datang dua kali kesempatan ini, dan penyesalan hanya akan ada di ujung. Manfaatkan, manfaatkan, manfaatkan. Rasulullah SAW pernah menegaskan, di antara orang yang bakal dapat doa keburukan dari Rasulullah SAW dan malaikat Jibril adalah orang yang masih menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan renta, sudah sepuh, tapi hal itu tidak membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimakumullah, itu barangkali sekilas apa yang bisa saya sampaikan dan bagikan kepada ikhwah semua. Apa yang saya sampaikan sekali lagi hanya sebagai pengingat utamanya bagi diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.